Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri untuk sekilas info. Sebelum dilanjut silakan di subscribe dulu dan di like, jangan lupa tombol loncengnya. Kali ini kita bicarakan tentang seorang syekh yang disebut juga maha guru para wali dari syekh-syekh yang ada di Minangkabau pada zamannya. Beliau adalah Syekh Abdurrahman Batu Hampar dan juga disebut Syekh Batu Hampar. Dari simpang Batu Hampar menuju Suayan di sebelah kiri, kita akan melihat bangunan khas ala Timur Tengah dengan menaranya yang berdiri kokoh. Kawasan di sekitar menara itu disebut Surau Dagang atau Surau Gadang. Kelihatannya seperti biasa saja, namun sebenarnya ia merupakan khazanah yang sangat berharga. Dan dia juga sebagai bukti atau saksi bisu sebuah sejarah kegemilangan awalnya syiar Islam di Minangkabau. Syekh Abdurrahman dianugerahi Allah dengan umur yang panjang, yaitu 116 tahun. Ada yang mengatakan umur beliau 122 tahun. Namun yang tertulis di batu nisan beliau lahir tahun 1783 dan wafat pada tahun 1899. Ayah beliau bernama Abdullah, gelar Rajo Intan, dan ibu beliau bernama Tua Tungga. Hampir separuh dari usia beliau habis dirantau untuk menuntut ilmu. Di usia 15 tahun, sekitar tahun 1792, beliau meminta izin kepada orang tua untuk belajar ilmu agama dengan Syekh Galau Gondang di Batu Sangkar. Kemudian beliau merantau ke Tapak Tuan dengan berjalan kaki dari Batu Sangkar ke Aceh. Di Aceh beliau belajar dengan Syekh Abdul Rauf Singkli selama 8 tahun. Kemudian beliau berangkat ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama, dan akhirnya beliau pulang ke Batu Hampar ketika usia beliau 63 tahun. Setelah kembali, beliau mendirikan Surau Dagang. Surau Dagang atau Surau Gadang karena murid beliau kebanyakan berasal dari luar daerah Batu Hampar atau luar Minangkabau. Bahkan ada yang datang dari Sumatera Utara, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan daerah-daerah lain di Nusantara seperti Malaka di Malaysia sekarang, dan juga dari Kalimantan. Di antara murid-murid beliau yang termasyhur adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau Inyek Canduang, Syekh Salim Batubara Andale, Syekh Ibrahim Kubang, Syekh Batang Kapeh Pesisir Selatan, Syekh Yahya Al-Khalidi Mage atau Syekh Mage, Syekh Abdullah Halaban, Syekh Abdurrahman Al-Halidi Kumango atau Syekh Kumango, Syekh Muda Abdul Khadim Balubus, Syekh Muhammad Halim Halidi Bayur Meninjau. Bapak Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia yang juga sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, adalah cucu dari Syekh Abdurrahman. Semasa kecil Muhammad Hatta, di kompleks Surau Dagang inilah tempat beliau bermain. Ayah Muhammad Hatta adalah Syekh Muhammad Jamil. Syekh Muhammad Jamil menikah dengan Saleha, ibu Muhammad Hatta, berasal dari Bukit Tinggi. Setelah Syekh Abdurrahman wafat, beliau digantikan oleh anak sulungnya yaitu Syekh Arsad, abang kepada Syekh Muhammad Jamil. Syekh Arsad dan adiknya Syekh Muhammad Jamil seayah berlainan ibu. Syekh Arsad ibunya Afifah dan Syekh Muhammad Jamil ibunya Sa'adiyah. Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Al-Manar Batu Hampar adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Syekh Damra Arsadi sekitar tahun 1960-an. Syekh Damra Arsadi menggantikan Tu'ayah Darwis Arsad. Madrasah Al-Manar adalah ekstensi dari Surau Dagang atau Surau Gadang yang masyhur suatu ketika dahulu. Tu'ayah adalah gelaran yang diberi atau dinobatkan menurut adat kepada semua syekh-syekh yang ada di Batu Hampar. Berikut adalah 7 syekh yang masyhur. Pertama adalah Syekh Abdurrahman, kedua Syekh Arsad, ketiga Syekh Muhammad Jamil, keempat Syekh Muhammad Arifin, kelima Syekh Ahmad, keenam Syekh Darwis Arsad, dan yang ketujuh adalah Syekh Damra Arsadi. Oke bro, terima kasih karena menonton video ini, dan jika anda rasa bermanfaat silakan di share, di like, dan di subscribe. Dan jangan lupa menekan tombol lonceng untuk video info berikutnya. Sekian, terima kasih. Pelantaamku tetap di hati. Wassalam.